Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita boleh tepuk tangan untuk rekan-rekan yang melayani kita dengan begitu luar biasa baik. Nah, saya mau encourage saudara pada kesempatan kali ini bahwa Tuhan tetap dan akan selalu mengasihi saudara semua. Dan hari ini tadi dimulai dengan satu activity deep. Dan saya merasa bahwa terkadang lebih dari semuanya, itu tadi tidak janjian sama slide persepuluhannya. Terkadang kita menempatkan Tuhan itu di posisi bagian terakhir. Tapi biarlah pada kesempatan kali ini sebelum beribadah pun kita mengutamakan Tuhan sebagai prioritas. Nah, karena tentu hari-hari ini banyak keadaan yang sulit, ada hal-hal yang out of hands, yang kita nggak bayangkan, nggak kita pikirkan itu terjadi. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi akhir-akhir ini saya sering ketemu dengan jemaat yang dari kota-kota lain. Berapa dari mereka berkata, saya lelah, Pastor. Baik itu dalam pernikahan, baik itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu rasa lelah. Kenapa? Ada momen-momen di dalam hidup kita yang mungkin kita nggak pernah ucapkan. Karena kalau kita ucapkan kayaknya kita itu kok kalah ya. Masa gini aja mengeluh, kok rasanya kok nggak bersyukur ya. Masa kena begini aja terganggu. Tadi saya mau kesini sudah siap-siap nih, sudah mau prepare, sudah mau duduk dalam mobil, tinggal serut gitu. Ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba celana saya krek gitu. Langsung dalam hati, ini apa? Ini ceritanya mau datang ke gereja kok celananya robek, ini ya apa? Ini cerita lari lalu cari ke koper dan lain sebagainya. Enggak menemukan, makanya tadi saya di dipnya tidak sempat hadir. Kok kayaknya ada hal-hal yang membuat kita enggak bisa bersyukur. Kenapa kok kadang-kadang membuat hidup kita rasa enggak semangat. Kalau ada dari saudara yang mengalami hari-hari ini dengan kondisi-kondisi yang sulit. Dan mungkin ada satu kalimat yang mungkin sekali sebagian dari kita sudah lama simpan. Kalimatnya begini, imanku kayaknya sudah lama mati. Sudah doa nih tentang sesuatu, enggak dijawab Tuhan. Imanku kayaknya sudah lama mati. Sudah berharap nih sedemikian rupa, enggak dapatkan terobosan. Imanku sepertinya sudah lama mati. Kalau ada dari saudara yang merasakan hal itu dan saudara duduk di sini, sebelum dengar firman, saya mau saudara tahu satu hal bahwa you are not alone. Saudara enggak sendirian. Dan izinkan saya berkata bahwa saudara ada di tempat yang tepat pagi hari ini. Karena apa? Di Bible ada seorang wanita yang juga merasa demikian. Dia merasa bahwa imanku kayaknya sudah mati. Walaupun dia gak pernah cerita secara gamblang, gak pernah mengungkapkan koar-koar, teriak bahwa imanku sudah enggak. Dia simpan dalam dirinya sendiri, tapi kalau kita baca kisahnya dengan jujur kita bisa lihat, ada terlihat dan tersirat bahwa imannya sudah mati. Nah, kita akan melihat bagaimana wanita ini sedang berkata persis seperti kondisi yang hari-hari ini saudara dan saya sering kali bisa alami. Nah, nama wanita ini adalah Marta. Hari ini Tuhan mau bertemu dengan Marta yang ada di ruangan ini. Masuk dalam bulan Mei, kita akan masuk dalam satu tema yang besar, yaitu adalah His life in place of our death. Bagaimana hidup Kristus ganti kematian kita. Tuhan menukar, ada divine exchange, pertukaran surgawi terjadi. Bagaimana kematian kita diambil dan Tuhan memberikan kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan belajar satu kisah yang keren sekali menurut saya. Di kitab Yohanes pasal yang ke-11. Tapi kita nggak akan membaca kisah ini seperti pada umumnya kita baca. Kita akan lihat kisah ini dari 4 sudut pandang yang berbeda. Hari ini akan ada 4 tokoh yang berdiri di panggung yang sama.
Dan di kebaktian ini kita akan ketemu dengan pribadi yang pertama, yaitu Marta, yang berkata, imanku sudah lama mati. Nanti ibadah kedua kita akan ketemu dengan saudaranya Marta, yaitu Maria. Maria bukan berkata imanku sudah mati, tapi Maria berkata aku sudah gak kuat lagi. Nah, setelah itu kita juga akan ketemu dengan pribadi Lazarus yang berkata sudah terlambat buatku. Dan kebaktian terakhir kita akan ketemu dengan pribadi Yeshua HaMasyiah, dan kita akan belajar dan melihat kenapa walaupun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, dia memilih untuk tetap datang. Hari ini 4 ibadah, 4 khotbah yang berbeda. Jadi kalau saudara ada waktu senggang, mungkin saudara bisa ngopi dulu, nanti datang lagi untuk ikuti cerita full episode dari kisah ini. Nah, tapi pagi ini kita masuk ke Marta dulu. Yuk kita buka Bible kita di Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-17. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari berada dalam kubur. Betania ada di dekat Yerusalem, berjarak kira-kira 3 kilometer. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Karena saudara mereka itu sudah meninggal 4 hari kan. 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, perhatikan, Marta ngapain? Menjumpainya. Sedangkan Maria memilih untuk tetap di rumah. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, seandainya waktu itu engkau di sini, tentu saudaraku tidak mati. Namun aku tahu bahwa sekarang apa saja yang engkau minta kepada Elohim akan diberikan kepadamu. Yesus berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Marta berkata, aku tahu ia akan bangkit pada kebangkitan di akhir zaman. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun mati ia akan hidup lagi. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, putra Elohim yang datang ke dunia. Amin, amin. Konteks terlebih dulu. Konteksnya di sini Marta datang kepada Yesus dengan satu kalimat di hatinya. Tuhan, imanku sudah mati. Dan Yesus menukar kalimat tersebut dengan kalimatnya sendiri, yaitu adalah aku adalah kebangkitan dan hidup. Poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara yaitu adalah tahu. Sering dari kita itu percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dari sejak kita lahir. Dari sejak kita kecil, bahkan saya pun produk dari Sunday School, dari YHS Kids gitu kan. Kita punya budaya di Indonesia ini sekolahnya pun itu hafalan. Nah, Marta ini adalah orang yang hafal, iman yang hafal. Orang yang tahu. Perhatikan baik-baik apa yang Marta katakan. Bukan orang yang gak percaya. Marta ini orang yang hafal. Ayat 21. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, seandainya waktu itu engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak mati. Ini bukan perkataan orang yang meragukan siapa Yesus, saudara. Tuhan, kalau kamu di sini, saudaraku pasti nggak akan mati. Ini adalah perkataan orang ngapain? Kecewa. Coba kemarin nggak terlambat Yesus. Pasti sembuh. Pasti nggak usah mati. Marta ini tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tahu jelas. Marta ini tahu bahwa Yesus sangat teramat mengasihi Lazarus. Marta ini tahu bahwa Yesus bisa mengubah segalanya. Bahkan di ayat berikutnya dia berkata, namun aku tahu, kata Marta, bahwa apapun yang engkau minta kepada Elohim pasti akan diberikannya kepadamu. Tuh keren kan? Marta ini tahu saudara. Kalau kita lompat ke ayat 24, Marta berkata, aku tahu ia akan bangkit pada kebangkitan di akhir zaman. Yesus berkata, Marta, saudaramu akan bangkit. Dijawab sama Marta, aku tahu.
Ada nggak dari saudara yang suka pakai kata ini? Saya tahu, Pastor. Tuhan, saya tahu. Wes tahu Tuhan, wes ngerti bahasa Jermannya. Sudah tahu. Kalimat ini jadi persoalan yang besar bagi Marta. Kata aku tahu. Padahal cuma simpel ya, aku tahu. Itu padahal bisa menjadi runyam bagi kehidupan Marta. Kenapa? Karena ternyata iman Marta itu hanya berhenti sampai tahu. Kepala saja. Dia mengetahui, dia di dalam kepalanya itu dia memahami. Gitu. Marta tahu siapa Yesus. Baik itu tentang kebangkitan, baik itu tentang kuasa, baik itu tentang apapun yang Yesus mampu lakukan. Tapi perhatikan, Marta tidak mengalami kebangkitan itu. Dia tahu tentang kuasa Yesus, tetapi Marta tidak memegang kuasa itu. Marta tahu tentang akhir zaman, tetapi Marta kira bahwa akhir zaman itu, kebangkitan itu adalah di akhir. Gak jelas kapan. Ini yang menjadi bahaya ketika saudara dan saya punya iman hafalan. Saya kalau tanya kepada saudara hari ini, 2 kali 2 berapa? Ada yang tahu? Tahu, hafalan semua. Doa Bapa kami tahu? Tahu. Ada yang gak tahu? Nanti perlu dibaptis lagi di depan. Enggak, bercanda. Berapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, Pastor, kalau saya doa itu kan kadang-kadang enggak sempurna. Boleh enggak Pastor saya tutup semua doa saya pakai doa Bapa kami? Kan diajarkan sama Tuhan Yesus sendiri, suruh doa caranya model doa Bapa kami. Saya jawab, doa Bapa kami itu kita bisa recite. Bisa ucapkan terus menerus. Diulang kata demi kata, titik komanya tanpa salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita berdoa, apa seperti itu? Kalau saudara berdoa kira-kira kalimatnya sama terus, pakai patternnya kayak begitu terus atau ganti-ganti? Ganti-ganti kayaknya ya. Nah, kalau kita terpaku kepada liturgi dan cuman kata tahu, sudah bisa nangkep apa yang saya mau coba sampaikan? Apa yang terjadi? Maka iman kita hanya sekedar iman hafalan. Iman kita itu hanya sekedar liturgi. Iman kita hanya sekedar apa yang kita tahu. Iman yang hafal adalah iman yang tahu jawabannya. Ini loh. Jadi saya katakan 2 kali 2 saudara tahu jawabannya. Doa Bapa kami saudara tahu jawabannya. Iman yang hafal sama dengan iman yang tahu jawabannya. Tapi sudah tidak ada lagi rasa. Kita bisa tahu ayat di Bible, apapun ayatnya yang keren-keren, yang terkenal-terkenal, pasal berapa, ayat berapa, per kalimat titik komanya di mana. Kita bisa tahu doktrin di luar kepala kita. Mungkin ada dari saudara yang bahkan lebih jauh hafal ayat daripada saya. Mungkin dari saudara ada yang jauh lebih paham doktrin lebih daripada saya. Tapi apakah itu menjadikan iman kita jadi iman hafalan? Contohnya gimana kalau iman kita jadi iman hafalan? Doa itu jadi resep, saudara. Kalimatnya sama terus, nadanya sama, urutannya sama. Tetapi kita nggak pernah memberi waktu untuk Tuhan benar-benar bicara dalam hidup kita. Tuhan hari ini Tuhan suruh aku apa ya? Tuhan hari ini aku beli ini boleh enggak ya? Tuhan hari ini aku dituntun kemana ya? Kalau iman hafalan doa jadi resep. Iman hafalan firman itu menjadi informasi aja. Seperti baca berita. Oh iya hari ini firmannya suruh ngampuni. Oh iya hari ini firmannya disuruh berdoa. Sekedar tahu. Tapi kalau saudara baca berita, gak benar-benar ada yang berubah dalam kehidupan kita. Iman hafalan itu ibadah seperti ini pun adalah kebiasaan. Hari Minggu ya ibadah, nyanyi. Karena semua nyanyi ya kita ikut-ikutan nyanyi, dengar khotbah ya dengar.
pulang minggu ya begitu aja. Bahkan kemarin saya ketemu dengan seorang yang kalau sementara ibadah dia nggak suka lagunya, dia pakai TWS, saudara. Kalau khotbahnya jelek katanya, saya pakai TWS, pastor. Cari khotbah yang lebih bagus, tapi saya ada di ibadah. Tapi dengar khotbah orang lain. Saya mau berkata bahwa semuanya mungkin saudara kira menjadi benar karena apa? Itu menjadi hafalan. Konkretnya gimana? Konkretnya adalah satu kali ada seorang yang datang ke rumah sahabatnya. Kemudian dia lihat foto pernikahan. Dan sementara dia lihat foto pernikahan tersebut, yang terjadi yaitu adalah dia ingat menikahnya tanggal berapa, ditanya, dites gitu kan. Ingat gak nikahnya tanggal berapa? Ingat, tanggal begini, dekornya begini, makanannya begini, artisnya ini, yang memberkati ini, tamunya ini. Ingat semua dia, hafal. Kalau para bapak-bapak saya tanya hari ini, ingat tanggal anniversary pernikahan? Ada yang ingat, ada yang tidak. Jadi dia ini ingat semua konteksnya, saudara. Tapi waktu ditanya, waktu lihat foto pernikahan itu, dia bisa jawab, waktu ditanya, kapan terakhir kali kamu ngedate sama istrimu? Dia nggak bisa jawab, iya ya. Kok aku lupa ya kapan terakhir kali ngedate sama istri ya? Kok sudah lama kayaknya, nggak ingat saudara, kapan terakhir dia ngedate sama istrinya berdua, romantis lagi, seperti zaman pacaran lagi. Dia enggak ingat. Pertanyaannya, ngapain dia ingat semua yang terjadi di foto itu, tapi dia tidak ingat kapan dia punya hubungan yang baik dengan istrinya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin mendorong para suami, ingat sering-seringlah ajak istrimu ngedate. Para istri berkata, amin. Nah, tuh kan. Berarti benar ini, jarang diajak ngedate ini kan. Suami ini tahu semua tentang istri. Tahu saja. Tapi dia nggak benar-benar mengenal istrinya. Kalau istrinya jenuh di rumah, dia nggak kenal. Kalau istrinya perlu beli sesuatu, dia nggak kenal. Ini yang seperti saya maksud. Tahu siapa? Marta. Dan mungkin itu adalah kita hari ini. Ada beberapa dari saudara yang mungkin tahu banyak tentang Yesus. Tapi iman kita sudah lama mati. Kapan terakhir kali firman yang saudara baca itu benar-benar kayak menggugah hati saudara. Bukan cuma isi pikiran kita. Itu pertanyaan. Yang kedua sekarang adalah temu. Bukan hanya saja Marta ini punya iman yang tahu, tetapi iman yang bertemu. Jawaban Yesus ini mengubah segala persepsi Marta. Sekarang lihat responnya Yesus. Marta baru bilang bahwa aku tahu ia akan bangkit pada akhir zaman, akan dibangkitkan di sana. Lalu Yesus menjawab. Jujur kadang saya bingung sama orang yang meragukan eksistensinya Yesus. Ada orang-orang yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, cuman guru, cuman nabi. Padahal jelas sekali. Yesus berkata ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku meskipun mati ia akan hidup lagi. Yesus gak berkata, oh iya benar Marta. Nanti akhir zaman itu memang benar ada kebangkitan. Jadi bangkitnya nanti aja. Oh benar Marta. Doktrinmu 100 good job. Enggak, Yesus gak berkata demikian. Yesus berkata, Marta, lihat saya. Lihat aku. Aku kebangkitan yang kamu tunggu di akhir zaman. Sedang berdiri di hadapanmu sekarang ini loh. Yang kamu tahu, yang cuman kamu tahu, ini ada pribadi yang di depanmu. Nah ini jawabannya ada di depanmu sekarang ini loh. Hidup yang kamu harapkan suatu hari nanti kelak, itu sedang menatap matamu saat ini juga ini loh. Dan Marta yang berkata ia akan bangkit.
Di akhir zaman Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan menjadi pribadi yang bisa memberi solusi. Sementara Marta tinggalnya itu di masa depan. Cuman bisa melihat, membayangkan besok. Tapi Yesus menarik kembali kepada detik itu. Marta bicara peristiwa, Yesus berbicara tentang pribadinya. Ini beda iman hafalan dari iman yang hidup. Iman yang hafalan itu berpegang cuman kepada informasi. Nanti akan dolar akan 20.000, BTC akan jatuh. Akan. Tapi iman yang hidup itu berpegang kepada pribadi, Yesus Kristus. Saya pernah membaca sebuah quotes yang keren sekali dari seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia berkata begini, apa bedanya orang yang lihat matahari dengan orang yang bisa melihat semua karena matahari? Lihat matahari itu tahu kalau silau. Gitu. Terang silau, kalau saudara lihat matahari bahkan bisa melukai mata. Silau. Sore-sore gitu, sementara saudara bawa kendaraan, kalau kena cahaya matahari silau. Tapi ada perbedaan dengan orang yang bisa lihat segala sesuatu gara-gara matahari. Matahari ini membuat terang, matahari membuat semua kelihatan. Matahari membuat kita nggak meraba-raba. Nah, Marta lihat Yesus itu seperti matahari yang jauh. Kayak kita saudara lihat matahari. Kuasanya di akhir zaman, kita nggak tahu kapan bisa sampai ke matahari. Tapi Yesus mau Marta lihat Yesus itu bukan hanya pribadi Yesus, tapi dari pribadi Yesus semuanya menjadi terang. Karena ada Yesus, terang yang Yesus beri bisa membuat semuanya menjadi jelas. Ini loh perbedaan iman yang tahu dan iman yang bertemu dengan pribadi Yesus. Mundur sedikit ke Yohanes 11 ayat yang ke-6. Ketika dia mendengar Lazarus sakit, dia harus besar Yesus, tetap tinggal selama 2 hari di tempat dia berada. Biasanya kalau ada orang yang saudara kasihi sakit, maka saudara akan cepat-cepat segera mendatangi, menjenguk dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di Bible, Yesus tetap tinggal. Bahkan di terjemahan lain ada kata sengaja tinggal. Berarti Yesus sengaja terlambat. Sengaja membiarkan Lazarus meninggal. Saya percayanya begini saudara. Yesus tidak mau Marta ini punya iman yang hafalan terus menerus. Dari iman yang aku tahu, engkau bisa menyembuhkan, menjadi iman di mana yang bertemu dengan pribadi Yesus, bertemu dengan kebangkitan dan hidup itu sendiri. Dan ini yang perlu kita pahami. Kadang Tuhan terlambat. Itu bukan karena Tuhan gak peduli. Kadang Tuhan mau kita ketemu dengan pribadi yang bukan cuma bisa selesaikan masalah. Tetapi kita menjadi pribadi yang benar-benar mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan sejenak. Seandainya Yesus datang tepat waktu. Maka Yesus bagi Marta adalah Yesus yang bisa melakukan mujizat. Tapi hari itu ketika Yesus ketemu dengan Marta di mana Yesus sudah lambat. Apa yang selama ini dia tahu itu kayak dirobohkan, dihancurkan. Jadi kalau hari ini saudara duduk dan saudara merasa bahwa aku kok kecewa ya sama Tuhan, kok Tuhan lama gak datang ya, kok semuanya kayak dibiarkan saja ya. Imanku kayak sudah lama mati, sudah terlalu lama gak pernah ketemu sama pribadi Kristus ya. Saya mau saudara tahu bahwa Yesus sengaja datang untuk saudara. Dia terlambat itu bukan karena lupa. Dia sedang datang di kebaktian ini, di kursi yang saudara duduki, datang ke dalam hati saudara supaya apa? Supaya saudara tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi benar-benar bertemu, berjumpa dengan pribadi Kristus.
Iman yang mati karena jauh hanya bisa hidup lagi ketika pribadi itu datang. Dan hari ini Yesus datang untuk menghampiri saudara. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara bertemu dengan Yesus? Bukan cuma membaca tentang Yesus. Ada encounter, ada hadirat, ada perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya tahu iman yang bertemu, tapi yang terakhir yaitu adalah iman yang bersandar, taruh. Yang satu yang menarik dari cerita ini, si Marta ini, ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, seandainya waktu itu engkau di sini, tentu saudaraku gak akan mati. Saudara tahu ini bukan cuma mengeluh Lazarus meninggal. Ini adalah gambaran tentang dirinya sendiri. Satu kata, seandainya. Ini kata yang banyak maknanya. Saudara pernah dengar ketemu orang yang suka ngomong seandainya, tapi ekornya ke tempat lain. Seandainya ya aku dulu gak ini ya, mungkin aku sekarang kaya. Seandainya ya aku dulu begini ya, mungkin aku lebih bahagia. Seandainya ya. Ini yang dilakukan Marta waktu berkata seandainya. Tuhan terlambat. Waktu kami butuh engkau, gak ada. Mati Tuhan. Seandainya Tuhan datang, gak mati nih. Menarik, Yesus waktu dengar kalimat itu gak ditegur. Ngomong sembarangan. Atau mungkin Yesus berkata, yang kuat ya imannya ya, semangat ya. Kan pate gitu enggak. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Karena cuman yang sudah meninggal yang bisa dibangkitkan. Kalau Lazarus gak mati, gak ada ceritanya kebangkitan. Jadi hari ini iman yang sudah lama mati adalah iman yang bisa dibangkitkan. Kesehatan yang sudah mati adalah kesehatan yang bisa dibangkitkan. Keuangan yang sudah mati adalah keuangan yang bisa dibangkitkan. Keluarga yang sudah carut marut yang sepertinya sudah mati, tidak ada harapan adalah keluarga yang bisa dibangkitkan. Ini bukan akhir cerita daripada perjalanan iman kita, saudara. Tapi momen ini adalah momen di mana Yesus sedang mau memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada momen di mana saudara merasa bahwa kok terlambat Tuhan, kok sudah mati Tuhan. Dan saudara berkata seandainya Tuhan datang ini gak akan mati. Tapi kabar baiknya adalah kalau itu gak mati, saudara dan saya gak akan pernah melihat bahwa itu bisa dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 26 di sana dikatakan, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang sama untuk saudara semua, percaya enggak saudara bahwa Yesus sanggup membangkitkan? Bukan cuma Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup, tapi setiap orang yang hidup dan percaya itu tidak akan mati selama-lamanya. Dan sengaja Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Ini personal saudara. Saya mau ceritakan saudara tentang Yesus sampai berbusa. Tapi kalau saudara dalam hati tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Yesus gak berkata, oh teologinya harus benar dulu. Oh harus setuju dengan pernyataan tadi. Yang ditanya ke Marta yaitu percaya gak engkau sama hal ini. Dengan kata lain, Marta harus meletakkan imannya di sebuah tempat. Sebelumnya dia cuma tahu, sebelumnya dia cuma hafal. Sekarang iman hafalan sudah gak bisa berfungsi. Gak bisa jawab pertanyaan ini. Percaya gak kamu sama hal ini? Karena ini sudah bukan lagi tentang tahu. Ini sudah level berikutnya menuntut Marta harus
benar-benar surrender, meletakkan imannya, menempatkan imannya. Apa arti taruh sih? Arti taruh itu adalah memberi ruang untuk berhenti di sana, menempatkan, meletakkan. Satu waktu saya di Surabaya, saya ini punya kerinduan saudara. Kalau saudara di sini kan punya ibadah yang keren, yang baik, gedungnya nyaman, bisa nampung orang yang banyak. Kalau di Surabaya itu gedungnya sempit, kena pilar, atapnya pendek. Sementara saya punya kerinduan untuk naik ke lantai 7. Ada rooftop gitu kan. Dan semua berkata bahwa nggak oke Pastor, ekonomi sedang sulit. Gimana kamu mau ajak orang untuk melangkah? Saudara tahu? Dengan kacamata pribadi sampai saya sudah habis akal pikiran. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Karena sepertinya sudah dead end. Mimpi atau visi yang saya ingin itu sepertinya sudah buntu. Sampai saya ada di posisi mau ditaruh di mana iman saya. Begitu mungkin juga dengan saudara. Selama ini kalau kita pikir terus menerus, iman saudara ditaruh di mana? Kenalan saudara? Pengetahuan saudara? Kekuatan saudara? Atau pengalaman masa lalu? Oh dulu Tuhan begini. Oh Tuhan dulu bisa begitu. Oh saya tahu ayat. Oh tahu tradisi, caranya begini. Berapa banyak dari saudara sepakat bahwa ada momen di dalam hidup kita, semua itu tidak lagi bisa berfungsi. Ada momen di mana kehidupan kita, semua pengalaman jadi nggak relevan. Semua pengetahuan kita jadi sia-sia. Semua tradisi sudah tidak ada yang bisa menolong. Karena iman yang hidup harus diletakkan kepada sesuatu yang lebih kuat daripada semua itu. Yaitu diletakkan kepada seorang pribadi. Yohanes 11 ayat 27, Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Elohim yang datang ke dunia." Saudara lihat apa yang berubah? Bukan lagi aku tahu. Tapi dia sekarang bisa berkata, aku percaya. Tahu cuman berhenti sampai kepala. Percaya itu berbicara tentang seluruh hidupnya. Dipercayakan. Percayakah saudara akan hal ini? Bahwa Yesus adalah pribadi, kehidupan dan kebangkitan. Di momen ini Marta mindahkan imannya. Iman yang ditaruh di kepala, dia pindahkan ke kakinya Yesus. Iman yang ditaruh di doktrin, dia pindahkan kepada pribadi Kristus. Iman yang ditaruh di yang akan datang, dia pindahkan kepada apa yang akan terjadi sekarang. Dia tahu, berubah menjadi dia taruh. Bayangkan sekarang ada jembatan, antara saya dan saudara ada jembatan. Saya minta saudara nyebrang ke saya, ini jurang, misalnya. Ini jembatannya goyang-goyang. Banyak yang tahu kalau jembatannya kuat. Tapi karena jurang, pada nggak berani, karena terbuat dari kaca gitu misalnya. Tapi tiba-tiba ada misalnya Pak Pastor Guntur gitu. Bukan cuma tahu tapi dia melangkah ke atas jembatan. Menaruh beban tubuhnya di jembatan yang sepertinya kaca, ringkih bisa jatuh. Kemudian dia menyeberang ke saya. Kemudian ajak saya foto-foto selfie. Kemudian lihat pemandangan yang indah. Kenapa saya ceritakan ini? Karena banyak yang tahu. Tapi cuman berani di tepi jurang. Tapi sedikit yang menaruh. Begitu juga dalam hidup kita. Banyak yang tahu Yesus bisa merubah hidup seorang. Tapi dia cuman berani berdiri di samping. Dengan tahu. Tapi hari ini izinkan saya untuk mengajak semua saudara.
untuk menjadi pribadi yang taruh, meletakkan iman saudara kepada pribadi Yesus Kristus. Saudara pernah lihat seorang anak yang ketiduran di mobil? Ada dari anak saudara yang pernah ketiduran di mobil? Waktu saudara naikkan ke kasur, saudara bangunkan dulu atau kalau nggak mau bangun diapakan? Diangkat gitu kan? Saudara gendong, saudara angkat, kadang-kadang sambil mulutnya terbuka. Nggak tahu, anak kecil itu kalau di mobil kok tidurnya lebih pulas gitu ya. Satu waktu anak saya di mobil, saya bawa ke kamar ya sambil mulutnya terbuka, sambil ketiduran, sudah waktu digendong dia mungkin masih mimpi lagi kemana atau seperti apa. Dan yang menarik, waktu anak ini tidur, tak pindahkan dari mobil ke kamar, bocil itu enggak pegangan ke saya. Dia cuma bersandar, dia cuma nempel ke bahu yang gendong. Seluruh tubuh berat badannya di tangan si yang gendong. Kalau yang menggendong ini melepaskan, ya jatuh. Tapi kan yang menggendong gak pernah melepaskan pasti. Kalau saudara membayangkan mungkin anak saudara masih kecil lagi atau pernah gendong bayi. Saya ingin saudara melihat bahwa saudara di dalam kacamata Tuhan itu seperti demikian. Gambaran iman yang hidup itu seperti itu. Bukan iman yang kerja keras. Bukan iman yang pegang erat-erat, gandolan yang erat gak mau melepaskan itu. Enggak. Tapi iman yang bersandar. Seperti anak kecil ini yang digendong cuma bersandar aja. Meletakkan semuanya kepada si penggendong. Mungkin hari ini kita gak bisa pegang Yesus erat-erat. Tapi hari ini saya pastikan saudara bisa menaruh seluruh beban hidup saudara kepada Kristus. Dan jaminan dia tidak akan melepas. Tidak akan pernah membiarkan. Kasih-Nya senantiasa akan memegang saudara apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Kan saya yang ngomong Bible. Tapi harapan saya jangan cuma tahu ayat ini. Tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Marta di kuburan. Sementara melihat Lazarus yang sebegitu dia kasihi dan sudah meninggal. Dia datang dengan kalimat, imanku sudah lama mati. Tapi Yesus datang. Yesus tidak tinggalkan Marta dengan kalimat, imanku sudah lama mati. Yesus datang dengan kalimat untuk merubah apa yang selama ini dipercayai Marta. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan di situ pertukaran surgawinya. Bukan kita yang harus hidupkan imannya, semangatnya, passionnya. Bukan kita yang harus kerja keras. Supaya kita cinta Tuhan lagi. Aku kok gak kayak dulu ya pastor ya. Cinta mula-mula, semangat melayani begini dan begitu. Dulu kalau saya doa itu semalam suntuk gitu kan. Kalau sekarang kok cuman suntuknya aja, gak ada doanya. Izinkan saya berkata, saudara cuma perlu datang. Dan izinkan Tuhan nukar apa yang mati dalam hidup kita dengan kebangkitan dan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dan supaya itu benar-benar terjadi, Yesus harus naik di atas kayu salib. Dia harus mati. Karena dia akan dibangkitkan. Sehingga dia menjadi pribadi yang mampu menjadi kebangkitan dan hidup bagi saudara dan saya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Conclusion sekarang. 3T, tahu. Sering kita mulai dengan iman yang hafal. Tapi izinkan kesempatan pagi hari ini. Kita memiliki bertemu. Iman yang bertemu dengan pribadi Kristus. Bukan cuma bertemu.
Setelah kita bertemu dengan Yesus, kita taruh iman kita, iman yang bersandar kepada Yesus. Hari ini saya mau ajak saudara lakukan satu hal. Kalau hari ini saudara duduk di sini, dan saudara jujur, benar-benar jujur. Kalau ada dari saudara yang berkata bahwa pastor, imanku sudah lama mati. Aku cuma bisa datang ke gereja tapi mati. Saya minta bahwa gak perlu gak perlu ditutup-tutupkannya lagi. Gak perlu disembunyikan. Tapi biarlah hari ini seperti Marta, berjumpa dengan pribadi, kebangkitan dan hidup. Saya ingin ajak saudara untuk sama-sama kita tutup mata kita. Gak ada mata yang lihat kanan kiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang personal antara saudara dengan pribadi Kristus sendiri. Dan saya rindu bahwa kesempatan kali ini untuk Tuhan menjamah setiap saudara. Tuhan mengubah cara pandang saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, ada anak-anakmu hari ini yang sedang melihat kematian yang harusnya mereka nggak lihat. Mereka nggak bisa lakukan apa-apa untuk merubah itu. Yang mereka punya adalah pengetahuan bahwa Tuhan mampu. Tapi hari ini di dalam anugerah Yeshua HaMashiach, aku minta bahwa hadirat-Mu, roh-Mu yang menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ajar mereka untuk datang kepadamu seperti Marta. Ajar mereka untuk akhirnya bukan hanya sekedar tahu. Tapi untuk kami kemudian bisa berkata, aku percaya bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Karena kami tahu bahwa seberapa banyak yang kami lakukan hasilnya gak kemana-mana. Tetapi hari ini Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perkatakan, Engkau yang memegang setiap kehidupan mereka. Engkau yang menopang setiap masalah mereka. Dan Engkau yang hadir dalam setiap kegelapan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hidup, rela mati. Supaya iman kami yang mati mendapatkan kehidupan. Haleluya. Amin, amin. Satu hati kita nyanyikan pujian. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan.
Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Dengan iman kita berkata, selamanya. Ku cinta. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mungkin yang kami tahu tentang Yesus berhenti di kepala kami. Tapi hari ini aku berdoa, kami datang seperti Marta. Kami cuma hafal, kami cuma kenal bahwa Engkau pribadi yang nggak kelihatan. Sehingga beberapa dari kami punya iman yang dingin, iman yang sudah mati. Tapi hari ini Tuhan, temui kami sebagaimana Engkau menemui Marta. Bukan yang akan datang, tapi hari ini. Bukan satu hari nanti kelak, tapi sekarang. Di ruangan ini, detik ini, setiap hati kami. Kau menjamah setiap pribadi kami. Ajar kami Tuhan, untuk gak hanya sekedar tahu, tapi temui setiap hati yang remuk, hati yang kecewa, hati yang hilang pengharapan. Dan ajar kami untuk menaruh hidup kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah yang mampu bawa kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Yahweh Rafa, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkaulah Yahweh Jireh, Engkaulah Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, sempurnakan kebenaran firman ini. Meteraikan dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk mengenal pribadi Kristus lebih dari pengetahuan. Mengalami kasih hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata,